saya Ade Putri. Saya akan berbicara mengenai warteg dari A sampai Z. Selamat datang di Kultur CXO Media. Jadi ceritanya kenapa warteg bisa sampai ada di Jakarta dan bahkan daerah-daerah lainnya di Indonesia menjamur. Awalnya itu sekitar tahun 60-an ketika Jakarta sedang dibangun. Jakarta dibangun, orang-orang di Tegal datang ceritanya nih ke Jakarta. Jadi para pria ceritanya mencoba mencari peruntungan karena masih banyak waktu itu kan tukang-tukang bangunan yang dibutuhkan. Nah istrinya nih konon mereka lah yang akhirnya membuka warung nasi dengan nama Warung Tegal karena mereka asalnya dari Tegal. Itu awalnya. Namun kalau misalnya ditanya kayak kenapa sih bisa jadi rame ada di mana-mana? Kita bicara tentang harga. Warteg itu kan semua orang bisa membeli makanan di warteg. Harganya, terus pilihan makanannya banyak banget. Bukanya nyaris 24 jam. Kalau sampai yang di sini udah tutup, paling nggak sebelah jalan tinggal 100 meter, 200 meter, ada lagi yang baru. Pilihan makanannya banyak. Jadi itu salah satu yang menjadikan orang tetap memilih warteg sampai sekarang. Karena apa? Tidak perlu ada konsep. Makanan warteg adalah makanan yang dibutuhkan di keseharian. Yang menarik dari warteg sebenarnya nih kalau dari tampilan luar, pintunya selalu ada dua. Kenapa pintunya ada dua? Ini saya pernah nanya sih sebenarnya. Karena nggak pernah ketemu yang satu kan. Ternyata karena tempat warteg itu rata-rata kecil, sempit. Kalau pintunya satu, kebayang nggak lagi jam makan siang? Antri ada yang masuk, ada yang keluar. Sementara kalau dua, ini kita biasanya kayak datang, oke, mau dari yang kanan atau kiri, sama-sama dapat posisi yang sama untuk bisa, pernah dengar istilah touchscreen nggak? Touchscreen, kaca, pilih dari situ. Mbak, tempe, orek nih gitu, oseng kerang, apa segala macam, touchscreen. Jadi itu jadi salah satu ciri khasnya. Kemudian biasanya nih, orang tuh udah punya warteg langganannya. Jadi apakah ini anak kos, pegawai kantoran, itu mereka biasanya udah punya warung favorit, menu favorit, dan biasanya orang yang jual juga sudah tahu kebiasaan masing-masing. Yang mas ini pasti sukanya pakai lauk A, yang mbak ini sukanya nasinya setengah, pakai kuahnya banyak. Itu menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi pola komunikasi. Tempat di mana kita duduknya samping-sampingan. Tapi kita langsung ngobrol dengan samping kita. Kita nggak mungkin terpisahkan karena duduknya nggak bisa pisah. Itu jadi salah satu yang menarik juga di warteg. Dan kalau kita bicara mengenai nama, ada satu nama yang selalu dipakai, istilah bahari. Apapun namanya, biasanya ada kata-kata bahari. Kenapa sih? Konon ternyata menurut orang-orang Tegal, bahari itu melambangkan laut, warna biru, cerah, sesuatu yang mengalir terus, memberikan kemakmuran, dan itu juga apa yang disajikan kepada peminatnya. Yang terdapat di warteg itu sebenarnya karena adanya interaksi langsung. Kita pembeli dengan si penjual, kemudian kita dengan orang-orang di sebelah. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri lagi mau interview orang, lagi pengen nanya-nanya tentang banyak hal yang terjadi di kemasyarakatan, itu salah satu tempat terbaik adalah warteg. Karena ketemu siapa aja di sana. Ketika kita tahu orang makan sesuatu, kita juga bisa menggali lebih jauh tentang latar belakangnya. Jadi kalau misalnya mau cari kejujuran itu salah satunya bisa didapat di warteg. Kalau kita bicara tentang warteg, mungkin kita lebarkan lagi menjadi warung nasi. Karena warung nasi itu akhirnya mulai ada di mana-mana nih di Jakarta. Karena tidak semua orang berasal dari Tegal, tapi memang mereka membuat warung nasi dengan inspirasi warung Tegal tadi. Kalau ngomongin apakah ada dari Sabang sampai Merauke, bisa iya, bisa enggak. Tapi hampir bisa dipastikan makanannya sangat beragam. Jadi ngomongin makanan dari Sumatera Barat deh, pasti ada tuh rendang. Gulai, kalio kira-kira ada. Terus kalau misalnya turun lagi ke daerah Jawa, tentunya semua makanan Jawa ada di situ. Terus kadang-kadang juga kita akan melihat ikan kuah asam, itu berarti ada pengaruh dari daerah Sulawesi. Tapi kalau sampai Papua, saya nggak yakin bahwa makanannya ada dibawa ke dalam warteg. Cuma kalau mewakili makanan yang disukai oleh orang dari Sabang sampai Merauke,
Yes, saya percaya pasti ada. Jadi yang menarik sekarang karena warteg itu menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Kalau dulu biasanya orang dari Tegal kan, dari daerah gitu datang ke sini dengan modal sendiri, mencari tempat, terus langsung oke, dengan modal sendiri itu membuat warung nasi bernama Warung Tegal. Tapi belakangan ini ternyata sudah dijadikan franchise. Menarik sekali karena artinya tidak harus orang dari Tegal, tapi yang penting punya uangnya, punya passionnya, ingin memberi makan orang-orang dengan sesuatu yang nyaman, tetap nikmat di lidah. Nah akhirnya ada franchise. Dan menariknya lagi saya baru dengar ternyata ada beberapa warteg ada wifi-nya segala. Jadi fasilitas-fasilitas ini dulu nggak ada. Karena orang zaman dulu itu makan di warteg itu komunikasi satu sama lain, sebelah. Oke, makan apa gitu, dari mana Pak gitu, ngobrol. Terjadi komunikasi. Mungkin sekarang dengan adanya modernisasi, selain tadi kita bicara tentang bisnisnya udah jadi franchise, orang-orang sudah lagi tidak berkomunikasi satu sama lain. Makan tapi sibuk main handphone. Habis touchscreen sini. Jadi itu jadi salah satu yang menarik, tapi juga mungkin yang bisa diperhatikan kalau buat orang yang makan di warteg dari sekitar hampir 40 tahun lalu seperti saya sampai sekarang, ternyata ada perubahan rasa. Jadi makanan-makanan zaman dulu itu lebih, misalnya ada 16 macam lauk. 16 macam lauk itu bumbunya beda semua rasanya. Tapi kalau saya sekarang ngerasain, masih tetap enak. Tapi apa yang beda? Kok rasanya kerang, udang, telur balado, semua bumbunya sama, cuma beda isi. Itu juga bisa terjadi karena adanya perubahan zaman. Orang mau yang praktis. Jadi dibuat yang penting sama-sama enak kok. Dan pembelinya tetap mau. Masih tetap bayar, ya udah jalan. Pada dasarnya warung nasi adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Karena buat saya, ketika bisnis kuliner, yang kita perlu cari adalah orang itu harus makan apa, bukan mau makan apa. Temukan kedua bedanya. Yang satu, mau makan apa berarti cari mood, lagi cari pengen gaya kayak apa sih, ambience seperti apa. Tapi kalau harus makan apa, itu pagi, siang, malam, mencari sesuatu yang nikmat, yang memang enak, tidak peduli lokasinya seperti apa, ada di mana, apakah nyaman atau tidak, yang penting harganya terjangkau, di lidah nyaman. Kenapa harus warteg? Orang-orangnya mau dari Sabang sampai Merauke akan tetap nyambung sama cita rasa yang disajikan di warteg. Saya sendiri sih berharapnya ya, warteg itu tetap berinovasi dengan makanan. Jadi berinovasi tetap boleh nih tahu trennya orang-orang lagi suka makan apa. Tapi cita rasa Indonesia jangan dihilangkan. Kalau misalnya memang ada proses memasak yang harusnya 3 jam atau 5 jam, ya ikutin aja. Jangan dipotong sampai hilang rasa yang asli. Kita tuh namanya datang ke warteg, ingin kesederhanaan, ingin sesuatu yang otentik. Jangan sampai itu hilang cuma gara-gara modernisasi. Nah, sisanya kalau misalnya kayak ada fasilitas wifi atau apapun, sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Tapi saya pribadi akan tetap datang ke warteg itu untuk bisa berkomunikasi dengan penjual, dengan orang-orang sebelah saya, karena itu yang tidak bisa kita dapatkan di restoran lain. Aku sih biasanya kalau ke warteg selalu cari menu cumi. Biarpun di setiap warteg cuminya beda-beda. Ada yang cumi asin ditumis pakai cabai hijau, itu juga bisa enak. Atau ada juga cumi hitam pakai tinta. Itu aslinya kalau di daerah Tegal mungkin lebih kayak pakai balak kutak. Saya nggak tahu istilah balak kutak itu apa, sotong mungkin. Tapi itu enak banget. Terus yang nggak boleh dihilangin sih sebenarnya, saya selalu minta sambelnya. Karena sambal setiap warteg beda-beda. Kemudian makannya cuma pakai tempe goreng yang nggak pakai tepung. Itu enak banget sih.